Bapa yang kami sembah dan kami puji, kami bersyukur dan kami berterima kasih banyak untuk setiap tuntunan penyertaan tangan-Mu di dalam kehidupan kami hingga pada saat hari ini. Bapa dalam kerajaan surga, kami akan membaca, merenungkan firman-Mu, Bapa memberkati firman-Mu kepada kami, agar setiap apa yang kami baca, apa yang kami renungkan, kami lakukan di dalam kehidupan kami setiap hari. Berfirman kepada kami anak-anak-Mu siap mendengarkan firman-Mu dan melakukan di dalam kehidupan kami. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Shalom. Pembacaan kita hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13 dengan perikop Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh Kudus itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengarkan mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Demikian pembacaan firman kita. Salam Bapak Ibu Saudara-saudari. Shalom. Sebelum masuk ke dalam firman Tuhan, saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Margareta Cecilia Boling. Saya biasa disapa Diego. Saya berasal dari Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Kota Kupang. Saya mahasiswa teologi Universitas Kristen Satya Wacana yang sedang melakukan praktek homiletika 2. Baik Bapak Ibu, Saudara-saudari, sekian perkenalan singkat dari saya. Kita masuk ke dalam firman kita hari ini. Bapak Ibu Saudara-saudari, tema kita hari ini yaitu ketika lidah-lidah api bertebaran. Hari ini kita merayakan hari Pentakosta. Saya mengawali khotbah saya dengan memberikan satu pertanyaan bagi kita semua. Kira-kira apakah peran Roh Kudus yang Bapak Ibu Saudara-saudari rasakan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian? Mari Bapak Ibu Saudara-saudari bisa menjawabnya di dalam
hati masing-masing. Tentunya dalam setiap kehidupan kita, Roh Kudus selalu menuntun kita sebagai bukti karya Allah dalam kehidupan kita. Saya ingin memberikan satu cerita terkait dengan pengalaman saya yang menurut saya Roh Kudus berperan di dalam kehidupan saya. Pada suatu hari ketika saya berkuliah, saya ditunjuk untuk mempresentasikan hasil kerja saya. Hal yang saya rasakan yang pertama yaitu saya kaget karena saya menjadi orang pertama untuk presentasi. Saya cukup gugup karena saya menjadi orang pertama sehingga saya merasa bahwa saya tidak bisa dan saya tidak berani. Tetapi ketika dipilih, mau tidak mau saya harus maju untuk presentasi di depan kelas. Ketika saya hendak berdiri di depan kelas untuk presentasi, saya berbicara di dalam hati saya, kata saya seperti ini, Tuhan tolonglah saya yang tidak berani ini supaya saya bisa mempresentasikan dengan baik. Setelah itu saya maju ke depan kelas untuk presentasi. Di depan kelas itu karena saya cukup gugup jadi saya berkeringat. Namun saat saya presentasi, dalam pertengahan presentasi itu saya menjadi lebih tenang dan saya menjadi lebih berani untuk presentasi. Saya berpikir bahwa saya bisa mempresentasikan itu dengan baik dan saya menyelesaikan tugas itu dengan baik. Sehingga saya merefleksikan bahwa Tuhan menuntun saya ketika saya membutuhkan sesuatu. Tuhan menuntun saya lewat Roh Kudus untuk membantu saya agar saya bisa berani dalam menyampaikan sesuatu. Saat saya menyusun firman ini, saya teringat dengan pengalaman saya waktu itu. Saya berpikir bahwa pengalaman saya waktu itu adalah tuntunan Roh Kudus bagi saya, dan ini tentunya menyinggung dengan bacaan kita hari ini tentang perayaan Pentakosta yang kita maknai bahwa Roh Kudus turun atas kita. Dari bacaan kita hari ini yang terambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13 kembali mengingatkan kita pada kisah pencurahan Roh Kudus. Sebelum kita melangkah lebih jauh tentang firman Tuhan ini, penting untuk kita ketahui bersama latar belakang Kisah Para Rasul ini sendiri. Kisah Para Rasul ditulis oleh Lukas berdasarkan pengalaman dan kesaksian Lukas tentang peristiwa dan ajaran. Dalam Kisah Para Rasul membahas tentang perayaan Pentakosta yang kita hayati pada hari ini. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kita perlu bersama untuk mengetahui terlebih dahulu arti Pentakosta yang kita hayati hari ini. Jadi Pentakosta ini berasal dari Pentakosta ini dalam bahasa Yunani artinya Pentekoste, yang berarti hari ke-50. Hari Pentakosta pada waktu itu dimaknai sebagai hari raya masa panen. Hari raya masa panen di mana petani akan membawa berkas gandum pertamanya untuk dipersembahkan kepada Allah sebagai tanda syukur dan agar hasil panen mereka itu bisa tetap aman dan baik. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, pemaknaan Pentakosta pada masa sekarang ini yang kita lihat ini yaitu dirayakan 10 hari sesudah kenaikan Yesus Kristus serta 50 hari sesudah Paskah yang sekarang kita hayati. Sehingga pemaknaan Pentakosta yang kita maknai sekarang ini mempunyai arti bahwa Allah memberi umat tebusan, suatu cara hidup yang baru untuk melaksanakan maksud Allah lewat Roh Kudus yang datang menuntun kita semua. Bapak Ibu saudara-saudari, ketika kita membaca Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13 ini, pasti kita sudah tidak asing lagi karena
pastinya setiap tahun kita akan mendengarkan bacaan ini. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, bacaan ini berkisah tentang turunnya Roh Kudus pada hari Pentakosta. Kita temukan bahwa pada hari Pentakosta tiba-tiba kedengaran bunyi yang turun dari langit seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh sudut rumah di mana murid-murid Tuhan Yesus duduk. Kalau dikatakan dalam Kisah Para Rasul itu dikatakan rasul-rasul. Lalu nampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Bapak Ibu Saudara-saudari, peristiwa ini memberikan dampak besar bagi para rasul dan terbentuk sebuah komunitas baru. Sehingga kalau kita membaca dalam kitab Kisah Para Rasul, kita juga menemukan tentang sejarah dari gereja mula-mula. Ini juga dimulai dari awalnya itu dari peristiwa Pentakosta ini. Lukas yang menulis Kisah Para Rasul ini menjelaskan bahwa murid-murid dipenuhi oleh Roh Kudus yang kemudian terus membawa kesaksian yang penuh dengan kuasa Yesus dan memenangkan jiwa-jiwa orang dan melalui pelayanan yang mereka lakukan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, dalam ayat pertama yang kita baca, Lukas menekankan bahwa mereka semua sedang berkumpul di suatu tempat. Dalam ayat kedua dikatakan, dan tiba-tiba turunlah dari langit bunyi angin. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, kata tiba-tiba dalam teks memberi kesan yang mengejutkan atau tanpa aba-aba atau juga tanpa persiapan. Selanjutnya dikatakan bahwa ada hembusan angin kencang. Nah, saat hari raya Pentakosta, kata angin dalam bahasa Yunani yaitu noes, yang artinya menandakan bahwa itu berhubungan erat dengan Roh Kudus, seperti itu. Sehingga tiupan angin adalah simbol Roh Kudus atau simbol kuasa yang datang pada rasul-rasul. Angin yang datang mempertandakan bahwa ada Roh Kudus yang datang, bukan hanya sekedar digambarkan dengan angin kencang, melainkan Tuhan sendirilah yang hadir menyatakan dirinya di tengah umat-umatnya. Bapak Ibu Saudara-saudari, ketika kita membaca dalam ayatnya yang ketiga, dan tampaklah lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada murid-murid. Lidah-lidah dalam bahasa Yunani artinya glossai, yang berfungsi sebagai subjek yang sangat dahsyat dan memiliki sifat yang lembut. Sehingga kalau lidah-lidah dalam bahasa Yunani ini mau memberitahukan kepada kita bahwa ada suatu hal yang dahsyat tetapi mempunyai sifat yang lemah lembut. Selanjutnya dikatakan dalam teks yaitu lidah-lidah seperti nyala api. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, api dalam bahasa Yunani yaitu puros, yang berkaitan dengan simbol Roh Kudus. Jadi secara singkat kita bisa menyimpulkan bahwa lidah-lidah seperti nyala api itu adalah subjek yang dahsyat. Subjek yang dahsyat itu adalah Roh Kudus dengan sifat yang lemah lembut. Sehingga Roh Kudus digambarkan sebagai api yang berfungsi juga untuk menyucikan dan menguduskan kita. Karena itu, tanda dari orang yang mempunyai Roh Kudus atau dipenuhi oleh Roh Kudus adalah adanya perubahan hidup ke arah yang lebih positif. Lidah-lidah nyala api adalah manifestasi dari Roh Kudus yang menunjukkan penggenapan janji Tuhan Yesus bahwa sebelum Tuhan Yesus terangkat ke sorga, Tuhan Yesus berjanji bahwa Tuhan Yesus akan menyertai murid-murid. Sehingga saat Tuhan Yesus terangkat ke sorga, 10 hari kemudian Roh Kudus turun dan dicurahkan kepada para rasul-rasul. Ini mau menandakan bahwa ada penggenapan janji Allah begitu. Jadi Allah berjanji untuk menyertai dan penyertaan itu datang melalui Roh Kudus, seperti itu. Lidah-lidah nyala api menggambarkan kehadiran Allah yang tidak pernah meninggalkan kita
kita sebagai umatnya dalam kesendirian. Bapak Ibu Saudara-saudari, Roh Kudus juga membangun keberanian kepada kita para murid untuk menyaksikan perbuatan besar dari Allah. Ketika para murid berkata-kata dalam bahasa lain, mereka tidak sedang mempertunjukkan kemampuan baru, namun mereka sedang memberitahukan ke semua orang tentang perbuatan Allah dengan penuh keberanian. Roh Kudus memberi mereka apa yang harus mereka bicarakan dan diungkapkan dengan berani, dengan lantang, dan dengan urapan dan kuasa yang jelas. Roh Kudus datang untuk memberikan kepada rasul-rasul agar rasul-rasul dapat bersaksi. Kemampuan untuk berbicara dalam bahasa lain yang dilakukan oleh rasul-rasul adalah kelengkapan yang diberikan oleh Roh Kudus untuk bersaksi agar dipahami oleh banyak orang yang sedang datang ke Yerusalem pada saat itu. Roh Kudus diberikan agar para rasul-rasul bisa menjadi saksi Kristus. Saat Roh Kudus hadir dalam diri rasul-rasul, Roh Kudus mengurapi para rasul-rasul, dan mereka pada saat itu kan mereka ada di dalam satu rumah, tetapi pada saat Roh Kudus datang dan mengurapi mereka, mereka keluar dari rumah tersebut dan mereka mulai berbicara dengan bahasa lain, sehingga banyak orang yang melihat mereka di tengah kerumunan itu. Jadi banyak orang Yahudi yang pada saat itu sedang beribadah di sekitar Bait Allah, sehingga para orang-orang di sekitar itu melihat mereka. Lukas jelas mencatat bahwa kerumunan orang yang mendengar suatu bunyi yang aneh itu, mereka orang-orang yang mendengar itu mereka merasa bingung karena para rasul-rasul Kristus berkata dengan berbagai bahasa, mulai dari Partia, Media, hingga Arab dan Asia yang sudah kita baca tadi dalam bacaan. Ini merupakan situasi di mana murid-murid yang berbicara dalam bahasa lain oleh ilham roh yang terbuka secara langsung ke dalam pembicaraan orang banyak yang mengenali bahasa-bahasa ini, dan bahwa para rasul menginjili melalui kesamaan bahasa mereka. Bahasa-bahasa ini diyakini adalah perbuatan yang dilakukan oleh Allah. Berita yang memang dimaksudkan untuk dipahami oleh seluruh bangsa pada masa itu, bahwa benarlah Allah sedang berkarya dalam kehidupan murid-murid yang berkumpul untuk menantikan hadirnya Roh Penolong. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, bahasa lidah atau bahasa roh yang kita dengar dalam pembacaan kita tadi adalah suatu karunia yang menyebabkan murid-murid pada saat itu bisa berbicara dalam bahasa-bahasa mereka yang sebelumnya tidak mereka kenal maupun yang sebelumnya tidak mereka ketahui, yang tidak mereka pelajari. Namun perlu untuk kita pahami juga bahwa tidak semua orang yang dituntun oleh Roh Kudus atau dipenuhi oleh Roh Kudus harus berbahasa roh. Ketika kita dituntun dan diberi arahan serta keberanian dalam melakukan segala sesuatu, berarti Roh Kudus juga sedang menuntun kita. Jadi tidak harus dengan kita berbahasa roh dulu baru menandakan bahwa ada tuntunan Roh Kudus dalam kehidupan kita, tetapi mari untuk kita melihat bahwa di dalam kehidupan kita sehari-hari, saat kita ada dalam pekerjaan kita, dalam pendidikan kita, dalam lingkungan sekitar kita, ketika kita dituntun dan kita disertai, ini mau menandakan bahwa Roh Kudus ada dalam diri kita. Roh Kudus dicurahkan di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, tema kita hari ini yaitu ketika lidah-lidah api bertebaran. Tadi saya sudah menjelaskan bahwa lidah-lidah api ini menggambarkan kepada kita bahwa ini artinya turunnya Roh Kudus bagi kita semua. Roh Kudus dicurahkan untuk menolong kita mengerjakan tugas perutusan yang Tuhan Yesus beri, yaitu bersaksi. Dalam menyaksikan karya Allah, kita perlu Roh Kudus yang memperlengkapi dan meneguhkan kesaksian kita. Roh Kudus memanggil kita sebagai orang percaya untuk menyatu dalam solidaritas
dan kegerakan yang berdampak bagi dunia yang kita mulai dalam kehidupan kita dan dalam gereja kita ini. Roh Kudus hadir dalam gereja untuk mempersatukan kita, menggerakkan kita setiap hati, jemaat, menuntun kita bersaksi agar kita mampu memberikan yang terbaik. Dalam melakukan pelayanan di gereja, kita harus yakin bahwa ada Roh Kudus yang selalu menuntun kita dalam setiap pelayanan yang kita kerjakan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, ketika kita menjadi saksi Kristus dengan keberanian dan ketulusan memanfaatkan kuasa Roh Kudus yang ada di dalam diri kita dengan baik, saat kita menyatukan diri kita dalam solidaritas bersama dengan jemaat yang lain, kita tidak hanya menjadi saksi bagi orang lain, tetapi kita juga menjadi alat untuk memulihkan dan menggerakkan hati orang lain, menggerakkan hati sesama kita. Dengan saling mengasihi dan memperjuangkan kebenaran, kita membangun sebuah komunitas yang kuat dan penuh kasih, mencerminkan kuasa Tuhan kepada dunia ini. Dalam cerita saya tadi tentang tuntunan Roh Kudus kepada saya saat saya melakukan presentasi dalam kelas, ini juga mau menunjukkan kepada kita semua bahwa Roh Kudus selalu hadir dalam diri kita secara pribadi. Ketika pada waktu itu saya presentasi, Roh Kudus hadir dalam diri saya secara pribadi, maka Bapak Ibu Saudara-saudari juga harus yakin bahwa ketika Bapak Ibu Saudara-saudari ada dalam keadaan yang membuat tidak bisa maju atau takut dan sebagainya, yakinlah bahwa Roh Kudus hadir di dalam kita pribadi, kita secara individu untuk membantu kita, memulihkan kita, memberikan kepada kita keberanian. Kita perlu melihat dalam keseharian kita, dalam keseharian kehidupan kita bahwa dalam setiap pelayanan yang kita kerjakan, setiap pekerjaan kita, setiap pendidikan kita dan lain sebagainya, Roh Kudus hadir untuk menuntun kita. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, yakinlah bahwa Roh Kudus memampukan kita dalam setiap keluarga kita masing-masing. Ketika kita ada di dalam pergumulan atau masalah dalam keluarga, kita harus yakin bahwa Tuhan Yesus telah memberikan penggenapan kepada kita, penggenapan janji lewat Roh Kudus yang hadir untuk membisikkan kepada kita tentang jalan keluar. Bagi kita para muda-mudi yang ada dalam masa overthinking tentang tugas sekolah kita atau tentang tugas kuliah kita yang kita hadapi dalam lingkungan pertemanan kita, tentang biaya pendidikan kita, maupun dalam pekerjaan kita yang sedang